Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halwia, saya dari kelas PTIKG dengan NIM 23020950272. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat dari kelompok 2 dan 3. Pertama, penarikan kesimpulan. Modus ponens, jika diketahui premis-premisnya, P implikasi Q dan P, maka dapat diambil konklusi Q. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut modus ponens atau kaidah pengasihan. Modus ponens disajikan dalam susunan sebagai berikut. Premis pertama, P implikasi Q. Premis kedua, P konklusi Q. Prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam modus ponens adalah sebagai berikut. P implikasi Q, maka P Q. Modus ponens dikatakan sah jika pernyataan P implikasi Q, maka P ingkaran Q, maka hasilnya adalah sebuah tautologi. Dengan demikian, untuk menguji sah atau tidaknya suatu modus ponens dapat ditentukan dengan menggunakan tabel kebenaran sebagai berikut. Nilai kebenaran pada kolom terakhir menunjukkan bahwa P Q, maka P implikasi Q adalah sebuah tautologi. Jadi modus ponens adalah argumentasi yang sah. Premis pertama, jika hari ini hari Senin, maka saya belajar matematika diskrit. Jika hari ini hari Senin itu termasuk P-nya, maka saya belajar matematika diskrit itu termasuk Q-nya. Premis kedua, hari ini hari Senin itu P-nya, kesimpulannya, maka saya belajar matematika diskrit itu termasuk Q-nya. Jika diketahui premis-premisnya P implikasi Q dan P, maka dapat diambil konklusi ingkaran P-nya. Penarikan kesimpulan seperti itu disebut modus tollens atau kaidah penolakan. Modus tollens disajikan dalam susunan sebagai berikut. Premis 1, P ingkaran Q implikasi Q. Premis kedua, ingkaran Q, konklusinya ingkaran P. Prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam modus tollens adalah sebagai berikut. P implikasi Q, maka ingkaran P implikasi ingkaran P. Tollens dikatakan sah jika pernyataan P implikasi Q, maka ingkaran P implikasi P, maka hasilnya sebuah tautologi. Dengan demikian, untuk menguji sah atau tidaknya suatu modus tollens dapat ditentukan dengan menggunakan tabel nilai kebenaran sebagai berikut. Nilai kebenaran pada kolom terakhir menunjukkan bahwa P implikasi Q, P implikasi P adalah sebuah tautologi. Jadi modus tollens adalah argumentasi yang sah. Contoh soal, premis 1, jika Rini rajin belajar maka Rini pintar. Jika Rini rajin belajar itu termasuk P-nya, maka Rini pintar itu termasuk Q-nya. Premis kedua, Rini tidak pintar, itu termasuk ingkaran Q-nya. Konklusi, Rini tidak rajin belajar, itu ingkaran P-nya. Jadi konklusinya adalah Rini tidak. Silogisme, jika diketahui premis-premisnya P implikasi Q dan Q implikasi R, maka dapat diambil konklusi P implikasi R. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut silogisme. Silogisme menggunakan sifat menghantarkan atau transitif dari pernyataan implikasi. Silogisme disajikan dalam susunan sebagai berikut. Premis 1, P implikasi R, Q. Premis kedua, Q implikasi R, konklusi P implikasi R. Prinsip-prinsip logika yang digunakan dalam silogisme adalah sebagai berikut. P implikasi Q, maka Q implikasi R, implikasi P implikasi R. Definisi relasi. Relasi adalah hubungan antara himpunan dari daerah asal domain dan daerah kawan kodomain. Cara menyatakan relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram
kartesius. Diagram panah. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Kedua, himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Ketiga, diagram kartesius. Sumbu X menunjukkan daerah domain dan sumbu Y-nya daerah kodomain. Pengertian fungsi permetaan. Fungsi adalah hubungan antara daerah domain dan kodomain, di mana setiap satu anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut range fungsi atau daerah hasil. Cara mengatakan fungsi. Fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan dengan diagram kartesius. Fungsi injektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Fungsi bijektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Fungsi surjektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.